Perkenalkan, saya Polani Citra Kasih. Nah, kita ada di acara podcast Yayasan Pendidikan Citra Kasih. Nah, ini temanya kita akan bincang-bincang santai bersama para bapak ibu guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun di Yayasan Pendidikan Citra Kasih. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, untuk kedepannya di wawancara ini, di podcast kali ini, Yayasan Pendidikan Citra Kasih akan kita singkat menjadi YPCK, jadi biar lebih enak aja gitu. Kemudian untuk tamu pertama kali kita podcast, tamu perdana kita ini kita menghadirkan sosok seorang ibu yang tangguh, ibu guru, ibu pimpinan yang luar biasa, yang istimewa sekali buat Yayasan Pendidikan Citra Kasih, yaitu Ibu Rospina Simatupang SPD. Nah, kalau misalnya saya boleh nih untuk memperkenalkan beliau secara sedikit dulu nih, beliau adalah pendiri dari Yayasan Pendidikan Citra Kasih bersama sang suami, yaitu almarhum Bapak Dr. Andus Sintong M. Sianturi. Untuk perkenalan lebih lanjut lagi, mari kita dengarkan langsung dari narasumber kita, yaitu Ibu Rospina Simatupang SPD. Silakan Ibu Rospina, perkenalkan baik. Terima kasih. Hai. Salam sehat. Salam sehat. Di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Rospina Simatupang SPD, seorang pendiri Yayasan Pendidikan Citra Kasih, dan bersama dengan suami Bapak Dr. Andus S. Sintong M. Sianturi, bersama-sama untuk membangun sebuah Yayasan Pendidikan Citra Kasih Medan pada tahun 1989, tepatnya tanggal 2 Mei 1989. Dan sekaligus pendiri dan saya seorang kepala sekolah juga, kepala SD swasta Citra Kasih, Kepala TK dan juga kepala TK. Jadi merangkap nih. Merangkap kepala TK SD swasta Citra Kasih, Pendiri sekaligus kepala TK dan SD swasta Citra Kasih. Nah, dari tahun 1989 nih Bu Rospina, itu kalau nggak salah kan di Medan dulu ya, Jalan sebenarnya Jalan Pasar Merah Ujung. Oke, di Jalan Pasar Merah Ujung, Medan gitu ya. Itu kira-kira ada 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Nah, yang menyebabkan ibu dan suami berpaling nih ke wilayah Medan Semerbak itu kira-kira apa sih Bu faktor penyebabnya? Satu, kebetulan waktu Taman Kanak-kanak ini berada di Pasar Merah Ujung nomor 186, itu pas kebetulan satu dinding dengan kantor kepala desa, kemudian pinggir jalan. Jadi pada waktu itu kita gimana ya dibilang, kalau namanya kendaraan itu berlalu lalang, ribut. Nah, ribut, kemudian polusi udara keluar masuk dari pintu sekolah. Jadi rasa-rasanya kurang baiklah sama anak-anak, apalagi anak TK kita dulu. Jadi ya itulah rencana 10 tahun lebih kurang. Lalu setelah memikirkan nih untuk pindah gitu ya, karena situasi nggak memungkinkan di pinggir jalan raya, berisik dan bahaya juga gitu ya buat anak-anak TK gitu. Nah, lalu bisa dapat di daerah Tanjung Rawa ini gimana gitu? Di Tanjung Rawa kebetulan kami sama suami ingin mau pindah lokasi karena tidak memungkinkan lagi di Pasar Merah, karena tadi saya bilang situasi polusi udara dan keributan ini kondisi dengan berlalu-lalang kendaraan. Jadi kami itu
jalan-jalan ke daerah Tanjung Rawa, tepatnya di daerah Medan Senembak. Nah, jadi kita lihat, terus nggak ada yang cocok. Nah, besok kita lanjutkan lagi untuk mau mencari ulang. Ternyata ada Bapak Parmede. Bapak M. Parmede lah yang pertama sekali menunjukkan ini lokasi desa Medan Senembak. Nah, mereka bilang, Bu, ini cocok untuk saya dengar Ibu mau pindah, mau bikin yayasan baru. Saya rasa ini cocok di daerah Medan Senembak ini, Bu. Di mana itu, Pak? Tanjung Rawa, daerah Medan Senembak. Oh, bisa Bapak bawa ke Tanjung Rawa? Oke, kita ketemu di jalan Ujung Serdang. Kebetulan Bapak itu sudah baru pindah ke daerah Cendana, belum ada setahun. Nah, kemudian Bapak Parmede kasih tahu dan mengantar tempat ke lokasi. Seolah-olah kayaknya rezeki saya ada di sini atau hati saya sudah ada di sini, kalaupun ini belum saya bangun dan belum saya bentuk. Nah, kemudian ya saya lihat prospeknya lah, yang utama prospeknya. Ini bagaimana ya prospeknya? Saya tinjau dulu, keliling sampai ke Pasar Ujian, keliling lagi sampai jalan Medan Senembak ke Kayu Besar. Dari Medan Senembak ini lagi ke Ujung Serdang dan ke Patung Bakua. Ini rasanya strategis. Ini baik untuk prospek perkembangan yayasan tersebut. Nah, kemudian terus sudah ini Bapak Parmede, bagaimana Ibu, cocok? Ya, saya rasa ini cocok, Pak. Oke, kita jadikan dulu buat sementara taman anak-anak. Buat taman anak-anak sekalian rumah tinggal. Jadi bersebelahan ya, rumah tinggal dengan taman kanak-kanak. Kelas TK. Ya, itu pada tahun 1999 dan tahun pelajaran barunya bulan Juli tahun 1999 ke tahun 2000. Berarti tahun ajaran pertama di Medan Senembak ini dimulai pada tahun ajaran 1999-2000. Panjang juga ya perjuangannya, Bu, yang mulai dari Medan dan sampai sekarang. Sampai sekarang masih berjuang juga gitu ya. Sudah 32 tahun. 32 tahun mengabdi bagi nusa dan bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa sekali. Jadi niat awal dari Ibu Rospina dan suami patut kita acungi jempol karena niatnya sangat mulia. Karena salah satu alasannya memang di sini masih kurang ya perkembangan. Kebetulan belum ada taman kanak-kanak. Oke, belum ada taman kanak-kanak di daerah Medan Senembak. Ya. Oke, masih belum ada taman kanak-kanak gitu. Jadi niat awalnya beliau beserta suami untuk mendirikan TK dulu karena ya dari TK lah awal mulanya untuk anak-anak kita mengenal dunia luar, untuk mengenal dunia pendidikan, untuk mulai berinteraksi, bersosialisasi. Maka TK itu sangat penting gitu ya, sebenarnya ya, sebelum melanjutkan ke tingkat SD yang lebih formal gitu. Oke. Nah, di dalam pelayanan, bisa dibilang pelayanan ya, pelayanan kemanusiaan, pelayanan pendidikan yang sudah dilakukan oleh Ibu Rospina beserta suami selama kurang lebih 32 tahun, pasti banyak asam manis, sedih gitu ya, liku-liku, kalau kesal, kasarnya juga. Oke, ya banyak sekali ya pasti ya. Nah, jadi kalau misalnya bisa sharing nih Bu Rospina ke kita pengalaman-pengalaman yang lucu aja deh dulu, yang lucu gitu ada nggak sih Bu Rospina? Kalau yang lucu-lucu atau mungkin sama siswa langsung nih, ada yang lucu-lucu gitu sama siswa TK kan dulu Ibu Rospina kan ngajar juga terjun langsung ya? Enggak sempat. Enggak terjun, saya hanya mengelola dan menjadi kepala sekolah.
ke sekolah. Kalau yang terjun langsung ke kelas itu nggak ada. Oke, jadi memang dari awal ibu sudah menjadi kepala sekolah gitu ya. Oke, jadi kalau untuk pengalaman dengan orang tua siswa nih selama kurang lebih 32 tahun itu otomatis kan sudah banyak sekali orang tua siswa yang memiliki karakter yang berbeda, kepribadian yang berbeda gitu. Ada pengalaman lucu, seru atau bagaimana nih? Ya, kalau pengalaman lucu, seru dan lain-lain itu liku-likunya banyak ya. Banyak segala macam ya gimana. Tapi kita ini kan seorang pendidik, harus bisa mengayomi masyarakat. Kita harus tahu apa sih kemauan mereka itu, apa sih yang akan mau diapa sama anaknya. Nah, di situ itu kita pelajari satu persatu. Jadi nggak sempat orang tua itu sampai ada sesuatu yang tidak enak mengganjal, karena kita langsung apa namanya itu untuk berinteraksi dan mencari solusi untuk pembenaran yang kurang misalnya. Ya, berarti kalau misalnya ada kesalahpahaman kan pasti ada ya, pasti ada. Itu langsung cepat ya, langsung cepat saya langsung turun. Kalau itu saya panggil orang tua, ada sama saya. Kalau misalnya mereka sama anak-anaknya kurang enak atau bagaimana perilaku guru misalnya, sebetulnya nggak ada ya guru yang kurang baik untuk menghadapi anak. Tapi kadang-kadang ada orang tua karena anak ini biasa dimanja, biasa disayang, biasa apa. Jadi kalau kita tegur anak-anak ini ya mengadu sama orang tuanya, guru marah. Nah, jadi orang tuanya selalu datang sama kita, Bu. Nah, dikasih tahu apa kesannya, kita kasih penerangannya, kita kasih solusi yang baik. Akhirnya baik sampai sekarang nggak ada masalah-masalah buat orang tua, buat masyarakat, bahkan buat guru-guru, adem. Jadi nggak pernah ada masalah yang sampai nggak pernah gimana gitu. Oh, puji Tuhan sekali ya gitu ya. Jadi selama 32 tahun itu otomatis kan Ibu Roslina sudah memiliki banyak anggota guru di sini ya. Mulai dari Medan, awal berdiri di Tanjung Morawa gitu ya. Nah, kalau untuk awal berdiri nih di Tanjung Morawa dan sampai sekarang gitu, pengalaman atau bagaimana sih Ibu bekerja sama dengan anggota Ibu Roslina, yaitu guru-guru Ibu Roslina itu, guru-guru di sini bagaimana kita coba bisa di-sharing? Kalau guru-guru itu ya macam-macam ya, banyak. Ada karakternya bagaimana, ada sensitifnya, ada ininya. Tapi kita seorang pimpinan harus bisa untuk mengayomi mereka, harus bisa kita ajak kerjasama, harus bisa kita ajak seperti kekeluargaan, kita ajak itu kekeluargaan. Jadi saya sama guru-guru itu, saya menganggap mereka itu adik, saya menganggap mereka itu anak, saya menganggap mereka itu seperti keluarga sendiri, merangkul lah saya kepada mereka. Jadi mereka itu tidak saya anggap bawahan saya, mereka itu tidak saya anggap seperti orang lain yang menumpang sama saya, tidak. Saya merangkul mereka itu seolah-olah mereka ini adalah keluarga saya, mereka ini adalah adik saya dan anak saya. Berhubung di antara mereka semua ini ya saya yang paling tua. Nah, jadi saya menganggap begitu, ya kakaknya lah saya atau ibunya gitu. Jadi semua guru-guru pun ya betul-betul saya sayang sama mereka dan mereka juga hormat dan segan dan sayang sama saya. Tidak ada yang tidak sayang, boleh satu persatu. Satu persatu coba ditanya mereka. Nah, bagaimana saya terhadap mereka dan mereka terhadap saya. Oke, jadi boleh nih ya kita wawancara nih guru-gurunya ya untuk menguak kebenaran. Iya, benar apa tidak ya? Bagaimana itu seorang ibu kepala sekolah? Bagaimana itu ibu seorang pimpinan yayasan? Nah, coba nanti mereka itu pas di belakang saya, jangan di depan saya. Iya.
supaya mereka itu tidak menganggap ya kalau di depan saya nanti mereka bagus-bagus atau enggak. Nah, jangan saya tahu ya di belakang saya ya. Coba mereka satu persatu tanya bagaimana seorang pimpinan Ibu Rospina Simatupang, bagaimana kepala sekolah yang namanya Ibu Rospina Simatupang di Yayasan Pendidikan Citra Kasih. Silakan. Oke, kita tampung idenya. Nanti kita akan panggil nih guru-guru satu persatu yang sudah mengabdi lama khususnya ya di YPCK. Nanti akan kita panggil, kita interview satu persatu bagaimana pengalaman mereka, bagaimana perasaan mereka bekerja sama dengan ibu kepala, dengan almarhum Bapak Yayasan pada waktu yang lalu. Gitu. Nanti akan kita wawancarai satu persatu eksklusif. Gitu. Oke. Jadi untuk sistem belajar Ibu di IPCK, sistem belajarnya bagaimana ya sistem belajar? Ya kalau berapa tahun yang lalu itu kan KTSP kurikulumnya, kurikulum KTSP, dan 6 tahun terakhir kita sudah pakai K13 sampai sekarang. Masih sampai sekarang masih K13 ya? Sudah 6 tahun. Dan kurikulum kita di YPCK ini sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kemendikbud ya? Iya, sesuai. Jadi kita mengikuti peraturan dan pembelajarannya juga ya, sesuai kebijakan dari Kemendikbud Indonesia ya. Oke. Nah, ini kan lagi pandemik loh, Bu Rospina. Jadi untuk sistem pengajaran selama pandemik ini bagaimana kira-kira? Kalau sistem pembelajaran kita itu daring dengan luring. Nah, kalau dengan kelas 1, yang kelas kecil kelas 1, kita buat itu ada kelompok belajarnya. Jadi SD, SMP kita sudah punya SMP loh. Nah, SMP kita sudah menamatkan ini sudah 8 kali. Ini ke-9 ya, ke-9 kali. Nah, jadi mereka itu belajar selama pandemi ini memang daring dan diselingi dengan luring. Nah, jadi yang tatap muka itu ya untuk ya kelompok ya, belajar kelompok di rumah. Jadi home visit itu di rumah dia, tapi itu kita tidak berpindah-pindah, hanya 3 tempat yang kita kasih, dan prokes itu sudah kita lengkapi di antara yang 3. Ya, jadi tidak selama 1,5 tahun pandemik kita tidak ada di sekolah, hanya pelajarannya daring, luring, dan home visit. Dan tetap mengikuti prokes kan? Iya, kalau prokes harus, kita tidak bisa terhindar dari prokes. Oke, ya mau nggak mau gitu kita tetap harus mengikuti prokes karena kita lagi dilanda pandemi. Jadi kalau sebelum dari pandemi ini, Bu Rospina, cara mengajar atau sistem pembelajaran di titik itu gimana sih? Monoton atau guru-gurunya mengajar tuh keluar kelas kan, bisa di-sharing nggak Bu Rospina? Kalau guru mengajar tergantung mata pelajaran, materi-materi yang disampaikan. Kalau materinya itu misalnya praktek atau pelajaran khusus untuk di dalam, ya mereka di dalam. Terkadang mereka keluar. Terkadang ini kursi itu yang SD sampai SMP. Nah, SMP kursi dibawa ke halaman. Nah, di halaman terus mereka di situ kumpul supaya tidak bosan lah di ruangan. Mereka kumpul di situ anak-anak yang mau kasih pelajaran. Terus di situ guru ada. Disitulah guru memberikan pembelajaran apa yang mau dibahas materinya. Nah, selesai itu ya mereka buat tugasnya itu nanti baru dikumpul, baru masuk kembali lagi ke ruangan. Oke, jadi supaya siswa-siswinya
nggak bosan gitu Jangan bosan. nggak bosan, nggak monoton juga. Kadang-kadang kita bawa juga keluar melihat ini lingkungan alam di sekitar. Ya, terutama pelajaran IPA. Iya, IPA, pelajaran IPA dengan ya, bahasa Indonesia juga keluar kadang-kadang. Nah, waktu itu Pak Diko itu, kalau Pak Diko bawa anak-anak selalu keluar itu. Sering jadi supaya siswa-siswi nggak bosan di dalam kelas gitu ya. Oke. Kemudian nih untuk fasilitas gitu ya, Ibu Rospina sebagai pendiri gitu ya, pendiri PJK. Menurut Ibu Rospina nih fasilitas di PJK ini sudah cukup baik lah kira-kira? Ketawa saya ya. Kenapa diketawa? Kalau fasilitas, kalau belakangan ini saya akui memang tidak sesempurna seperti yang di negeri. Kenapa? Kalau yang di negeri belakangan ini banyak bantuan-bantuan buat mereka. Buat kita nggak pernah ada bantuan selain dana BOS. Nah, jadi kalau awal-awalnya sekolah kita ini berdiri, kita banding dengan sekolah-sekolah di Tanjung Rawa, ya, kita bandingkan Tanjung Rawa ini, kita udah cukup bagus. Makanya kita 3 kali dapat penghargaan dari kecamatan itu, penghargaan sekolah swasta terbaik. Wow. Sekolah swasta terbaik nomor 2, selalu nomor 2. Tapi dengan bergulirnya waktu, zaman dan juga instruksi pemerintah, presiden yang harus begini, katanya negeri harus begini, ya kita mau nggak mau mengalah. Nah, jadi mereka sekarang sudah pegang ya sekolah-sekolah yang lain lah, saya nggak sebutkan sekolah apa, tapi yang banyak bantuan dari pemerintah. Nah, mereka sudah banyak penambahan prasarana, sarana dan prasarana. Jadi kalau kita yang swasta ini, karena kita sudah namanya mandiri, mungkin dianggap pemerintah kita sudah mampu. Padahal ya bagaimana mau kemampuan kalau namanya yayasan sendiri? Kan kita harus peras keringat dulu, dapat 1 bangku, ada uang, belikan 1 bangku, ada duit sedikit mau beli lemari, belikan lemari. Nah, ya itulah pergantian. Jadi ya mau nggak mau juga kita harus kejar juga ya semampu kita. Nah, jadi saya juga menghimbau kepada pemerintah daerah. Saya menghimbau kepada pemerintah daerah, tolonglah Pak, Ibu, supaya sekolah kami itu ya agak-agak lah diperhatikan. Ya kalau tidak perhatian yang serius, agak-agak lah Pak, kasih perhatian. Kasihlah perhatiannya Bapak, kami hormati Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi, lirik-lirik lah Pak, apa yang belum ini kami yang belum ada, liriklah sekolah kami ini pasti masih banyak kekurangan Pak. Kami tidak mampu Bapak, jadi kami mohon bantuan dari ya Dinas Pendidikan. Mohon ya Bapak ya, segala hormat. Karena Yayasan Pendidikan Citra Kasih ini adalah yayasan mandiri. Iya, mandiri yang dimiliki oleh perseorangan. Iya, bukan secara kekeluargaan, organisasi tidak. Bukan secara organisasi atau mungkin bukan ada penanaman saham gitu, nggak ada. Jadi pure atau murni hasil keringat inilah hasil dari payah sendiri untuk bisa membangun tingkat SD, SMP. Oh, luar biasa, amazing sekali gitu ya. Jadi seperti kata Ibu Rospina tadi ya, semoga lah nanti sekolah kita dilirik gitu ya Bu ya sama pemerintah ya. Terbukalah hati pemerintah daerah. Oke, jadi supaya semua sekolah di daerah bisa dibilang di daerah apa ya, pinggir, bukan pinggir, daerah terpencil. Bisa terpencil. Kalau ini bukan desa terpencil, cuman ini tergolong desa, masih desa, masih desa khusus gitu ya, desa tapi nggak terpencil. Oke.
Nah, untuk ini nih Bu Rofina, ini kan kita mau memasuki tahun ajaran baru. Nah, coba dong ajakan nih dari Bu Rofina nih untuk calon siswa, calon orang tua siswa gitu, supaya yuk mari bersekolah di YPCK aja nih gitu. Mari Bu, supaya diajak nih. Oh gitu. Jadi buat Bapak, Ibu, calon orang tua siswa kami, ya mari datang hari Ramin. Daftarkanlah anak-anak Anda ke sekolah Yayasan Pendidikan Citra Kasih. Kita sudah buka pendaftaran siswa. Udah buka ya? Udah buka. Udah boleh buka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jadi kami menghimbau dari masyarakat juga, dari orang tua siswa yang ada anak-anaknya di sini dan masih ada adik-adiknya. Nah, mari kita sama-sama, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana Citra Kasih. Nah, sini kita tangan terbuka, pintu gerbang kita terbuka selalu untuk menerima anak-anak atau calon siswa yang baru. Karena di Citra Kasih anak-anak dari Bapak dan Ibu akan dididik, akan diajar, dan nantinya dibimbing yang nantinya akan memiliki kepribadian yang baik, moral yang baik, dan akhlak yang baik pastinya ya Bu ya. Pasti, karena di awal-awal sekolah kita ini dari SD, TK, SD, yang alumni dari sekolah kita ini, dari yayasan ini, bahkan SMP, sudah banyak yang sudah jadi orang. Jadi orang, maksudnya di situ yang sudah bagus, pendidikannya, kalaupun pendidikan ininya bagi yang ada yang tidak sanggup sih, tapi yang sanggup ya sudah memang bisa dan mampu otaknya atau kemampuannya, skillnya, ya sudah banyak anak-anak kita sudah berhasil. Ada itu dokter, ada itu pengacara, ada tentara, polisi, pegawai-pegawai yang sudah ada jabatannya, suster-suster di rumah sakit, bidan, apa namanya itu, pendeta ada pendeta, ada angkatan laut, mantap. Ada polisi, ada tentara, ada angkatan laut, dan bahkan ini ada yang masuk sekolah di angkatan udara. Nah, semoga tercapai apa yang dicita-citakan anak-anak kita dan tercapai juga cita-cita Yayasan Pendidikan Citra Kasih ini, karena cita-cita Bapak Yayasan dulu itu Bapak almarhum menginginkan anak-anak tamat atau anak-anak yang keluar dari Citra Kasih ini semoga mendapat tempat yang baiklah di kedudukannya di pemerintahan. Jadilah seorang pemimpin yang keluar dari alumni Citra Kasih. Itulah cita-cita Yayasan Bapak almarhum. Jadi kita doakan semoga alumni YPCK dan bahkan calon siswa-siswa yang akan mendaftar di YPCK akan keluar nantinya menjadi seorang pemimpin, pejabat publik. Iya, pejabat. Oke. Nah, kemudian untuk yang terakhir nih, Bu, kita kan ada yel-yel nih. Yel-yelnya ya? Ada yel-yel nih. Ayo, udah lupa ya? Ayo, udah lupa. Kalau lupa saya bilang dulu nih ya. Salam Citra Kasih dan Ibu Nurul belajar bersama untuk mencapai hal hebat karena kehebatan dimulai di sini. Oke. Jadi, ready? Salam Citra Kasih, belajar bersama untuk mencapai hal hebat. Karena kehebatan dimulai dari sini. Mulai di sini. Oke. Mulai di